Cerita dimulai dengan di Konoha, suasana duka menyelimuti reruntuhan. Naruto berdiri terpaku di tempat Boruto terakhir kali terlihat. Ia memegang pedang Sasuke yang tertinggal dengan tangan bergetar. Tidak ada jejak cakra, tidak ada sisa energi Boruto seolah-olah dihapus dari eksistensi. Kawaki meninju tanah dengan keras hingga retak. Amarahnya meluap, bukan karena benci, melainkan karena rasa frustrasi yang tak tertahankan. Kawaki berteriak, "Sialan, dia melakukan itu lagi. Selalu sok menjadi pahlawan sendirian. Boruto, kau berhutang penjelasan padaku." Sasuke mendekati Naruto, wajahnya sangat serius. Ia menatap ke langit, tempat pilar cahaya putih itu tadi menghilang. Sasuke mengatakan, "Dia tidak mati, Naruto. Aku merasakannya sesaat sebelum ledakan itu." Jogan miliknya membuka gerbang yang bukan berasal dari teknik karma. Dia ditarik ke dimensi asal para penyelidik itu. Di tempat yang sangat jauh dari bumi, Boruto membuka matanya. Ia tidak berada di hutan atau reruntuhan. Ia berbaring di atas lantai yang halus seperti marmer putih yang memancarkan cahaya redup. Di sekelilingnya, struktur bangunan raksasa melayang di ruang hampa yang dipenuhi nebula berwarna perak dan emas. Boruto mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa sangat berat. Luka-luka dari pertarungannya di bumi telah menghilang, namun tanda karma di tangannya berdenyut dengan warna biru pucat, bukan hitam atau merah. Boruto mengatakan, "Tempat apa ini?" Udaranya, rasanya seperti bernapas di dalam kumpulan energi murni. "Apakah ini istana utama Otsutsuki?" Boruto berjalan menyusuri lorong panjang yang dihiasi pilar-pilar raksasa. Di ujung lorong, ia tiba di sebuah aula besar yang menghadap langsung ke arah ribuan pohon suci, Shinju, yang berbaris di berbagai planet kecil di kejauhan. Di tengah aula, duduk seorang wanita di atas singgasana yang terbuat dari akar pohon suci yang membeku. Ia tidak memiliki tanduk seperti Momoshiki atau Ishiki, melainkan lingkaran cahaya yang melayang di belakang kepalanya. Ia adalah Otsutsuki Shibai atau setidaknya, penjelmaan dari kesadaran yang telah mencapai tingkat dewa. Sosok misterius, suaranya tenang namun bergema di jiwa Boruto. "Selamat datang, Uzumaki Boruto. Wadah yang tidak sempurna namun memiliki mata yang paling sempurna. Kau telah menempuh perjalanan jauh hanya untuk menyerahkan kunci evolusi kami." Boruto mengaktifkan Jogan secara refleks. Sang wanita di singgasana berdiri perlahan. Setiap langkahnya membuat ruang di sekitar mereka bergetar. "Boruto, bersiaga. Siapa kau, dan kenapa kau membawaku ke sini?" Sosok misterius mengatakan, "Aku adalah penjaga memori klan ini. Jogan yang kau miliki bukan sekadar mutasi. Itu adalah mata dewa yang hilang saat Shibai menanggalkan tubuh fananya. Kami membiarkannya tumbuh di dunia manusia untuk melihat apakah ia bisa beradaptasi dengan emosi makhluk rendah, dan kau berhasil." Ia menjelaskan bahwa klan utama membutuhkan Jogan untuk membuka gerbang Akasha, sebuah dimensi di mana waktu dan kematian tidak ada, agar seluruh klan bisa mencapai keabadian sejati. Boruto menyeringai, meskipun ia dikelilingi oleh musuh yang kekuatannya tak terbayangkan. Ia menarik belati kecil yang selalu ia sembunyikan. Boruto mengatakan, "Kalian bicara tentang keabadian dan evolusi, tapi kalian tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan. Aku adalah shinobi dari Konoha. Jika kalian ingin mataku, kalian harus mengambilnya dari mayatku." Seketika, puluhan penyelidik surgawi muncul dari balik pilar, mengepung Boruto. Namun, di saat yang sama, Boruto merasakan getaran di batinnya. Jauh di bumi, Kawaki sedang mencoba melakukan sesuatu dengan karmanya. Boruto yang berdiri tegak sendirian di jantung kekuatan musuh, sementara di bumi, Kawaki dan Naruto mulai mencari cara untuk menembus batas dimensi menggunakan teknologi Amado yang telah dimodifikasi. Perang di bumi mungkin berakhir, tapi perang di surga baru saja dimulai. Di istana utama Otsutsuki, Boruto berdiri dikelilingi oleh para penyelidik surgawi. Suasana di aula itu begitu sunyi, hanya suara detak jantung Boruto yang terdengar keras di telinganya sendiri. Jogan miliknya terus berdenyut, memancarkan cahaya biru yang menerangi marmer putih istana. Para penyelidik menyerang secara serentak. Mereka tidak menggunakan teknik yang bisa diserap, melainkan memanipulasi ruang di sekitar Boruto untuk mencoba menghimpitnya keluar dari realitas. Boruto memfokuskan cakra Uzihiko, skala kosmik. Boruto tidak menyerang secara fisik. Ia memutar energi kinetik dari seluruh dimensi istana tersebut di sekeliling tubuhnya.
Karena istana ini berada di ruang hampa yang penuh energi murni, kekuatan Uzihiko kali ini jauh lebih masif, menciptakan badai perak yang memukul mundur para penyelidik. Kembali di bumi, di laboratorium bawah tanah Konoha, suasana sangat kacau. Amado bekerja dengan jari-jari yang bergerak secepat kilat di atas papan ketik virtual, sementara Naruto, Sasuke, dan Kawaki menunggu dengan tegang. Amado, tanpa menoleh. Aku sudah memodifikasi unit transmisi karma. Jika Kawaki bisa meningkatkan frekuensi resonansinya dengan sisa cakra Momoshiki yang ada pada Boruto, kita bisa membuka lubang cacing sesaat. Tapi risikonya, tubuh Kawaki bisa hancur karena tekanan dimensional. Kawaki, tegas. Lakukan saja, tua bangka. Aku sudah pernah mati sekali, aku tidak takut melakukannya lagi demi membawa si bodoh itu pulang. Eida berdiri di sudut, menggunakan matanya untuk memantau keberadaan Boruto di dimensi yang sangat jauh tersebut. Eida berbisik, dia sedang bertarung sendirian melawan para dewa. Kawaki, cepatlah. Cahaya matanya mulai meredup. Di istana utama, sosok wanita di singgasana yang dikenal sebagai proyeksi kesadaran Shibai akhirnya turun dari tahtanya. Setiap langkahnya membuat waktu seolah berhenti berputar. Shibai, dengan suara yang menusuk jiwa. Kegigihanmu menarik, manusia. Namun, kau bertarung melawan hukum yang menciptakanmu. Jogan itu bukan milikmu untuk kau gunakan sebagai senjata. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, seluruh energi di dalam tubuh Boruto seolah-olah membeku. Boruto tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Shibai mendekat, jarinya yang panjang dan putih mengarah langsung ke mata kanan Boruto. Tepat saat jari Shibai hampir menyentuh mata Boruto, sebuah retakan merah menyambar di udara tepat di depan dada Boruto. Itu adalah resonansi karma. Suara Kawaki terdengar berteriak di dalam pikiran Boruto. Suara Kawaki bergema, Boruto. Sekarang, gunakan karmamu sebagai jangkar. Boruto mengumpulkan seluruh kemauan terakhirnya. Ia tidak melawan kekuatan Shibai, melainkan menggunakan kekuatan itu untuk memicu resonansi balik ke arah bumi. Tanda karma di tangannya berubah dari biru pucat menjadi merah membara. Seketika, sebuah tangan muncul dari retakan dimensional tersebut, tangan Kawaki yang dipenuhi tanda karma merah. Kawaki menarik Boruto dengan kekuatan yang sangat besar, sementara di sisi lain, Boruto mendorong dengan jogannya. Ledakan energi gabungan merah dan biru menghantam aula istana, menciptakan lubang hitam sesaat yang mengacaukan manipulasi ruang milik Shibai. Shibai sedikit terkejut. Resonansi antar wadah. Takdir memang sulit ditebak. Boruto yang berhasil ditarik masuk ke dalam portal, namun saat portal tertutup, Shibai mengirimkan sebuah benih cahaya yang ikut masuk ke dalam lubang cacing tersebut. Boruto dan Kawaki mungkin akan bersatu kembali di bumi, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja membawa sesuatu yang sangat berbahaya pulang bersama mereka.